Ada email yang masuk kepada saya. Sebenarnya hal ini bukan cerita baru lagi ya, tapi ini sudah sering banget dilakukan. Bahkan ada oknum yang mengatasnamakan Kredivo, mengatasnamakan Akulaku, mengatasnamakan Shopee. Tapi hal ini tidak pernah terbongkar oleh otoritas jasa keuangan, bahkan dari pihak-pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir di channel YouTube Solusi Hutang MB. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini yang mau kita bahas itu adalah seputaran penipuan yang dilakukan oleh oknum mengatasnamakan dari Kredivo. Ini sebenarnya kasus lama atau cerita lama yang terus-terusan sampai detik ini hal itu tidak pernah bisa teratasi. Dan bagaimana dengan korban yang menjadi korban penipuan tersebut? Apa yang harus dilakukan? Boleh disimain video ini sampai habis, jangan di skip juga. Buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan yang belum mensupport silahkan dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Ini ada email yang masuk kepada saya. Sebenarnya hal ini bukan cerita baru lagi ya, tapi ini sudah sering banget dilakukan. Bahkan ada oknum yang mengatasnamakan Kredivo, mengatasnamakan Akulaku, mengatasnamakan Shopee. Tapi hal ini tidak pernah terbongkar oleh otoritas jasa keuangan, bahkan dari pihak-pihak yang selalu dirugikan, terutama dari Kredivonya atau dari pelaku usaha jasa keuangannya. Kali ini tentang modus penipuan, yaitu pengembalian dana yang sengaja dihubungi oleh CS Kredivo dan meminta ada kesalahan sistem dan bla bla segala macam. Ini kan udah gaya lama sebenarnya, hanya saja orang-orang mungkin ada yang sudah mengetahui, ada yang belum, dan yang belum kasihan mereka terjebak di dalam hal itu. Bahkan kalau dulu selain dana yang dipinjam di aplikasi tersebut dikembalikan kepada si penipu yang mengatasnamakan dari aplikasi itu, si penipu juga mengarahkan dari korbannya untuk meminjam lagi di tempat lain. Itu dulu ya. Kalau sekarang saya tidak beberapa lagi menemukan kasus itu, dan ini baru terjadi lagi ya. Kita jelaskan dulu. Saya boleh munculkan di sebelah saya di sini. Mohon bantuannya atasi penipuan dan pengembalian dana dari Kredivo. Ya, ini atas YU ya. Assalamualaikum, selamat sore abang. Izin bertanya bang, berkaitan dengan pinjaman saya di Kredivo. Ini saya lampirkan kronologisnya terjadi penipuan tersebut bang. Untuk bukti transaksi berhasil kirim uangnya ada bang. Menurut abang solusinya gimana ke depannya? Oke, saya coba cek dulu ya. Teman-teman yang lain juga boleh memberikan masukan, mana tahu teman-teman juga sedang mengalami hal yang sama, baik itu di Kredivo maupun di Akulaku atau di pinjol manapun. Biasanya hal-hal seperti ini sering terjadi. Dulu saya sempat membahas hal itu. Dari mana si pihak si penipu mengetahui nomor si debetur, kan itu permasalahan. Oke, kita nggak usah panjang dulu, kita bacain dulu kronologisnya seperti ini ya. Ini ada beberapa yang saya sensor di sini. Oke. Kronologis terjadinya penipuan yang mengatasnamakan pihak customer service Kredivo. Pada tanggal 2 Juni 2023, pukul 13.54 WIB mengajukan pinjaman dana tunai di aplikasi Kredivo sebesar 3.300.000 dengan saldo yang diterima pada rekening penerima atas nama YU sebesar Rp3.102.000. Oke. Pada tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 WIB di Jalan Petir Utama RT 013 di rumah kerabat atau teman saya mendapatkan pesan via email, WhatsApp, dan telepon WhatsApp dengan nomor +1559 523 5654 yang mengatasnamakan pihak Kredivo meminta kepada saya untuk melakukan pengembalian dana pinjaman sementara. Dikarenakan sedang ada maintenance dari sistem, dikarenakan uang yang pinjam telah dipergunakan sebesar 300.000, maka semua uang pinjaman yang belum terpakai telah saya kembalikan ke pihak Kredivo.
Apabila tidak dikembalikan segera, maka akan terjadi adanya double tagihan, sehingga saya berupaya dengan segera melakukan pengembalian dana tersebut kepada pihak rekening atau penerima dari Kredivo ya ini. Makanya ini saya bilangin ini cerita lama gitu loh. Double pengiriman, double penagihan, kan logika kita bisa jalan. Kita minjam 3.300.000, oke? Berapa yang diterapkan Kredivo? Contoh, Anda melakukan pembayaran sebanyak 3.500.000, oke? Kalau dibilang si penipu nanti akan terjadi penagihan, logikanya nggak mungkin kan Anda membalikan dana yang 3.300.000, Anda mau balikan sebanyak 6.600.000, itu kan mustahil, ya. Makanya bisa dipertimbangkan ketika masih ada hal-hal seperti ini buat teman-teman yang lain di luar sana. Ini sebagai contoh buat Anda. Kalau Anda misalnya ditekan dengan double penagihan, kesalahan sistem dan segala macam, itu real sudah penipuan. Ya, itu penipuan yang itu sudah pola lama sebenarnya, itu sudah sering dilakukan, mengatasnamakan Kredivo, mengatasnamakan Akulaku, mengatasnamakan Shopee. Dulu pun saya pernah bikin videonya. Kenapa hal ini tidak pernah diusut tuntas oleh OJK ataupun dari Kredivonya sendiri? Ya, saya nggak tahu apakah ini permainan dari internal atau permainan dari eksternal. Cuma pertanyaan saya, dari mana si penipu mengetahui nomor si debetur? Sementara dia cuma mengajukan pinjam di Kredivo. Dan dari mana si penipu mengetahui bahwa si debetur ini adalah nasabah Kredivo yang baru cair? Makanya saya bilanglah OJK melakukan penyelidikan supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Ini sudah sering. Tapi alhasil bertahun-tahun pun OJK tidak mampu memecahkan permasalahan itu. Ya, coba dari teman-teman semuanya logikanya. Anda minjam di Kredivo. Besok pagi ada yang bisa nelpon Anda. Kira-kira dari mana mereka mendapatkan nomor? Seperti yang disampaikan, dia menghubungi via WhatsApp, via telepon, via ini segala macam. Pertanyaannya di mana mereka mendapatkan nomor tersebut? Ya, sementara real kita mengajukan di Kredivo. Ya, habis itu dari mana mereka tahu bahwa uang yang kita ajukan pinjaman di Kredivo ini telah cair? Ya, ini kan masih menjadi misteri. Kalau saya sih bukan misteri lagi. Ya, dari mana lagi kalau bukan dari tempat penampungan data Kredivo yang sengaja dibuka atau segi keamanan yang lemah. Ya, tapi kasus ini tidak pernah dibuka oleh OJK. OJK seakan membiarkan. Begitu juga dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Tidak pernah menggubris hal ini. Ya, begitu juga dari SWI, padahal modus penipuannya sudah sering dan sudah banyak banget korbannya. Sehingga para yang menjadi korban kebingungan, bagaimana ini? Saya tidak menikmati uangnya, tapi saya malah ditagih. Ya, kalau hal urusan tagih menagih dari dulu juga Kredivo telah mengkonfirmasi bahwa itu adalah real penipuan. Oke, penipuan gak ada masalah. Pertanyaan saya simpel banget. Dari mana mereka bisa tahu nomor korban mereka ini, nomor pribadinya dari mana? Sementara datanya cuma diserahkan ke pihak aplikasi. Dan dari mana si penipu ini mengetahui bahwa ada terjadi pinjaman? Ya, makanya hal inilah yang selalu dibungkam oleh OJK dan tidak pernah dibuka ke tengah publik. Makanya banyak kong-kali-kong yang terjadi dengan pihak penyedia layanan di pinjol ini. Ya, sehingga kalau Anda bertanya, apakah mungkin kita diproses ke jalur hukum? Bagaimana mau diproses ke jalur hukum? Secara internal mereka masih kusut, masih belum terarah, masih banyak hal-hal yang merugikan masyarakat. Ya, itu buat teman-teman semuanya yang menjadi korban dengan pinjol lainnya kayak Kredivo, Akulaku, Shopee, isi di kolom komentar. Biasanya penipu sering banget mengatasnamakan 3 aplikasi tersebut ya. Habis itu di sini dilampirkan nama penerima Kredivo, Bank BJB, nomor rekening 0041 0821 7416 2103. Ini kayak virtual account ya. Nama penerima Kredivo, Bank Alobank Uang Elektronik, nomor rekening 8217 7763 712. Proses pengembalian dana telah berhasil dilakukan ke rekening penerima atas nama Kredivo, Bank Alobank Elektronik. Oke.
uang elektronik, nomor bank sekian, dana 2.800.000. Dengan pengirim, oke, bukti pengirim dan transfer. Demikian pengaduan dan laporan ini saya buat atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Oke, Anda laporkan ke Kredivo, mereka tidak mau tahu. Tetap aja tagihan itu akan menjadi atas nama Anda. Ya, sekarang coba Anda kirimkan ke OJK, kirimkan ke Satgas Waspada Investasi, kirimkan ke pihak kepolisian. Ya, Anda laporkan ke pihak kepolisian, habis itu minta bukti surat tanda laporan atas telah terjadi penipuan. Ya, dengan begitu apabila pihak Kredivo melakukan penagihan, Anda cukup tunjukkan bahwa kasus ini telah saya limpahkan kepada pihak yang berwajib dan saya tidak bisa lagi melanjutkan pembayaran di aplikasi Anda. Ya, kayak gitu aja ya buat teman-teman yang lainnya. Saya rasa kasus-kasus yang seperti ini juga pasti banyak dan banyak banget di luar sana. Karena dari dulu sudah bertahun-tahun ya sebenarnya modus-modus penipuan seperti ini, tapi tidak pernah teratasi dari OJK. Ya, entah apa yang ditakutin OJK, entah apa yang sedang disembunyikan atau ada apa, teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Ya, jadi yang buat sudah terlanjur menjadi korban, bikin laporan ke pihak kepolisian, berhenti membayar, jangan Anda bayar lagi. Ya, Anda sudah menjadi korban, jangan Anda lanjutkan pembayarannya. Sampaikan ke pihak Kredivo bahwa saya telah melakukan pelaporan hal ini kepada pihak yang berwajib. Mohon maaf banget saya tidak bisa lagi melanjutkan untuk pembayaran saya sesuai dengan perjanjian tertulis. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya ya, terutama yang sedang terjebak dan menjadi korban dari penipuan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.